Satu Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Ya, dan tentunya kembali lagi ya di sore hari ini jelang petang ya bersama saya RD Sam ya. Tentunya akan menemani teman-teman smart listeners ya and viewers yang ada di rumah di sore hari ini tentunya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri ya, saya RD Sam sudah kedatangan tamu ya atau komunitas kita, tapi saya sebelum spill apa namanya ya, yang tentunya akan memberikan informasi atau edukasi untuk smart listeners yang ada di rumah. Dan di sore hari ini tentunya ini udah hampir masuk pertengahan bulan Desember dan nggak sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru. Nggak terasa, ayo siap-siap mau kemana? Oke, baik, dan tentunya di sore hari ini ya kita selalu menghimbau agar tetap jaga kesehatan, kemudian waspada ya dimanapun Anda berada karena hujan ya semakin lebat intensitasnya seperti itu. Jadi jaga kesehatan, makan bergizi, vitamin, dan kalau misalnya keluar-keluar harus dibekali dengan jas hujan ya. Surat-surat dan segala yang dibutuhkan tentunya. Dan baik ya, tanpa berlama-lama di sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu komunitas keren yang ada di kota Makassar ya. Kali ini kita kedatangan komunitas Celebes Public Speaking. Halo. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, ini bersama semua jawabnya ya. Dan ya boleh dipakai mic-nya ya. Kita ulang dulu reka adegan lagi. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa nih bersamaan cara ngomongnya ya. Dan tema kita hari ini yakni Celebes Public Speaking, wadah meningkatkan skill dan komunikasi. Berbicara mengenai komunikasi dan public speaking ya, ini pasti bakalan menarik banget ya. Bakalan banyak ilmu ya atau testimoni-testimoni luar biasa gimana sih belajar public speaking ya. Dan tentunya ditemani Celebes Public Speaking. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, oke, sebelum saya bertanya ya, kita pengen lebih dekat dengan smart listeners yang ada di rumah. Kalau boleh tahu namanya siapa, perkenalkan nama, kemudian aktivitasnya apa ya, dan angkatan berapa di CPS, seperti itu. Oke, boleh bergeser, temannya sudah datang. Oke, ada di sana satu. Oke, boleh silakan masuk, silakan. Ya. Oke. Kamu dari kamu dulu deh supaya lebih berurut. Silahkan perkenalkan nama ya, kemudian aktivitasnya apa dan angkatan berapa. Silahkan. Terima kasih Kak Dias, saya panggil Kak Dias ya. Oke, boleh RD Sam ya, Kak Dias RD boleh juga. Sam. Dua-duanya benar. Ya, perkenalkan nama saya Irfan, akrab disapa Irfan. Jadi saya aktivitas sekarang itu sebagai mahasiswa di UIN Alauddin Makassar, pasca sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan bahasa Inggris PAI ya. Ya, PAI. Oke. Kemudian di Celebes Public Speaking juga saya angkatan pertama. Angkatan pertama. Ya, jadi saya angkatan pertama yang sejak berdirinya Celebes sudah masuk di Celebes Public Speaking. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Sebentar saya akan kembali lagi kamu. Selanjutnya, perkenalkan, udah tahu cluenya? Oke, silakan. 60 detik dari sekarang. Enggak bercanda. Makasih, Kak. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Arniwati, akrab disapa Ani atau Arni. Sehari-hari saya itu kuliah di UIN Alauddin Makassar, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian saya semesternya berapa? Semester 7. Oke, udah dekat banget ya, ya. Oke. Dan saya di Celebes Public Speaking angkatan ketiga. Oke, boleh tahu itu tahun berapa kalau angkatan 3? Tahun 2021 ya, Kak, kalau enggak salah. Berarti 2020 Irfannya ya? 2019. Oh, 2019. Oke, menyambut corona berarti ya. Covid. Oke, Arni, halo, selamat datang ya. Selanjutnya. Iya, baik. Cek, makasih ya Kak Dias kesempatannya. Kalau saya kenalin, nama saya Sadira. Kalau aktivitas sehari-hari sekarang sebagai freelance, sebagai host live di salah satu kosmetik, toko kosmetik yang ada di Minasaupa.
Saya angkatan keempat di Selebes Public Speaking pada tahun 2022. Oke, berarti kalau sekarang freelance berarti udah selesai kuliahnya dong ya? Iya, udah selesai Kak, benar. Boleh tahu lulusan dari mana dan jurusan apa? Oke, kalau saya lulusan dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, baru aja Agustus kemarin di wisuda. Iya. Baru baru keluar, bukan brojol. Iya, baru keluar, brojol ya Kak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Ini kayak nggak asing mukanya ya, kayak biasa lihat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Laksmi Septiana Askar, biasa disapa Ismi. Kegiatan sehari-harinya itu saya juga kuliah di UIN Alauddin Makassar pasca sarjana. Dan kegiatan selanjutnya itu saya juga kuliah sambil berbisnis. Oh, iya, independent woman ya. Uang panai semakin tinggi. Oke. Angkatan berapa nih di CPS dan tahun berapa? Oh iya, saya ini angkatan 5 Selebes Public Speaking dan baru masuk kemarin tahun 2023 dan selesai Selebes Public Speaking tahun 2024. Cuma 1 tahun. Iya Kak, sama juga bersamaan dengan S1 sarjana kemarin di 2024 juga tahun ini. Oke, selamat datang ya. Iya, Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Aflaha Raisa, kerap disapa Aflaha. Saya masih mengerjakan skripsi ya, sibuk-sibuk mengerjakan skripsi. Deket-deket ya. Awas lo nggak undang-undang ya. Oke. Dan kegiatan sehari-hari saya itu saya content creator. Content creator bahasa Arab. Oh, wow. Jadi aktif di YouTube, Instagram, TikTok, like that. Wow, mind blowing ya, content creator bahasa Arab. Oke. Terus ini angkatan berapa nih di CPS dan tahun berapa tuh? Saya di CPS angkatan 5. Angkatan 6. Oke, angkatan 6. Ya. Oke. Ya, selamat datang, tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya. Oke, baik. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ini boleh ya, salah satu di antara kita, di antara teman-teman nih, boleh raise hand ya, angkat tangan siapa nih yang pengen jawab ya. Untuk di sesi pertama ini saya akan melemparkan pertanyaan tapi tidak berurut. Boleh acak aja siapa yang pengen ngejawab kayak gitu. Dan pertanyaannya adalah, CPS ini sebetulnya, Selebes Public Speaking ini sebetulnya apa sih? Dan foundernya siapa? Oke, silahkan Irfan. Ya, baik. Jadi di Selebes Public Speaking ini sebenarnya adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 2019 dan foundernya itu adalah seorang akademisi juga di UIN Alauddin Makassar. Beliau bernama Kak Dr. Takdir Hair, SPDMPD. Boleh disapa-sapa Kak Dokternya? Halo Kak Takdir. Insyaallah. Jadi beliau ini yang pertama kali merintis ya, bersama 2 orang co-founder. Ada Kak Dr. Muhammad Asriadi dan ada Kak Salmiah Jufri di situ. 2019 merintis pertama itu, kalau tidak salah ingat, saya ikut seminarnya pertama kali sekaligus launching Selebes Public Speaking itu 4 April tahun 2019 di situ. Dan kemudian Selebes Public Speaking ini berjalan sampai saat ini dan alhamdulillah ini sudah 7 angkatan ya. Dan terus berkembang dan mahasiswanya atau siswanya sekarang sudah berjumlah lebih dari 200 orang. Ya, 200 orang. Dan alumninya sudah tersebar di mana-mana, mengembangkan skill dan kemampuannya setelah selesai di Selebes Public Speaking. Wah, Masya Allah, keren ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini boleh siapa aja, raise hand lagi nih. Kalau kita berbicara mengenai sebuah komunitas pasti ada tujuannya dong, ada visi dan misi di dalamnya. Siapa nih yang bisa jawab apa visi dan misi atau tujuan dari public speaking itu sendiri? Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, boleh. Visi misinya apa sih? Kalau Selebes Public Speaking itu Kak, dia itu tujuannya ya Kak, ya, dia boleh, itu tujuannya lebih ke praktek, 70% praktek, 20%-nya itu teori. Jadi kita itu di Selebes Public Speaking lebih banyak praktek dibandingkan teori. Nah setelah teori pasti langsung praktek. Jadi kita itu tidak kaku lagi berbicara di depan umum karena selalu kebanyakan itu praktek dan praktek. Oke.
mungkin masih dengan pertanyaan yang sejenis ya, walaupun redaksinya saya sedikit rubah seperti itu. Nah, kalau tujuan tadi sudah dijawab dari segi implementasi. Nah, kalau misalnya yang saya tanyakan adalah tujuan lahir dari CPS itu sendiri apa sih? Apa memang CPS ini lahir dari kegelisahan seorang founder dan kemudian pengen membuat legacy? Apakah hanya sebatas di kampus UIN saja atau misalnya untuk publik atau seperti apa? Ada yang bisa jawab? Boleh, siapa tahu mungkin pernah membaca file PDF dari file-file dari CPS itu sendiri, apa visi dan misinya, walaupun misalnya nggak 100% sama redaksinya ya, tapi arahnya sama. Ada yang bisa jawab visi misinya atau tujuannya? Oke, silakan. Silakan Kak Irfan. Oke. Dulu, Kak. Oh ya, baru dilanjutkan sama? Lanjutkan sama Kak Sadira. Oke, boleh silakan. Jadi Celebes Public Speaking itu lahir dari keresahan founder sebenarnya, kan. Di Sulawesi Selatan belum ada lembaga public speaking yang menyediakan public speaking itu secara gratis. Oh wow, gratis. Jadi Celebes Public Speaking ini gratis, Kak. Dari mulai kegiatan penerimaan sampai selesai itu siswa Celebes Public Speaking tidak dipungut biaya sebesar pun. Itu pun kecuali biaya pendaftaran itu saja, dan masa belajarnya 1 sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 tahun. Angsurannya berapa? Enggak bercanda. Nol angsurannya. Nol angsurannya. Oke. Saya biasa mendengarkan itu 1,5 angka-angka duit gitu ya. Jadi saya bilang angsurannya berapa? 1,5 tahun maksudnya. Oke, baik. Ada penambahan? Baik Kak, kalau untuk Celebes public speaking itu kan tadi udah dijelasin tuh terkait bahwasanya timbul dari keresahannya seorang co-founder, dan itu tuh secara keseluruhan bukan cuma hanya di ruang lingkup UIN Alauddin Makassar tuh pesertanya Kak, melainkan seluruh masyarakat yang mau bergabung, yang mau belajar, yang mau berkomitmen dan yang mau berproses untuk belajar terkait tentang public speaking. Karena berdasarkan dari kegiatan atau proses pembelajaran yang udah kita jalanin bareng-bareng, bahwasanya ternyata udah dari angkatan 1 sampai angkatan 7 udah ada banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain, dan bahkan ada seorang pebisnis masuk di Celebes Public Speaking, ada seorang guru, ada seorang dosen juga bergabung, ada bahkan yang seorang pasca sarjana. Jadi Celebes Public Speaking ini tuh Kakak meluas secara umum. Dia secara umum, bukan cuma diperuntukkan buat kalangan muda-mudi aja. Oh, jadi tidak terbatas dari segi usia dan background. Iya, benar banget Kak, benar banget. Kayak keren, gitu ya Kakak ya. Oke, kita tutup sesi pertama. Makasih, sekarang kita Kak. pengen berurut ya. Oke, mungkin pertanyaan ya dari sana dulu deh. Ya dari sana dulu deh, dari ujung. Yuk, silahkan. Saya pengen tanya nih, pertanyaannya adalah kenapa sih masuk di Celebes Public Speaking dan awal mulanya itu dapat informasi dari mana? Oke, silakan. Awal mulanya itu karena saya bergelut di bidang siapa namanya? Aflaha. Oke. Aflaha. Itu awalnya karena saya bergelut di bidang konten kreator, selalu buat konten gitu. Saya dapat info lah dari teman saya, teman kelas saya. Nah, inilah Kak Ismi. Ini pelakunya nih? Iya, pelakunya. Oke, pelakunya. Oke. Saya sekelas sama Kak Ismi di kampus. Kak Ismi pernah bilang, Kak Fla, kan kakak nih konten kreator. Saran saya biar lebih tertata lagi tata bahasanya, kosakatanya lebih sistematis lagi, biar lebih halus lagi. Sebaiknya kakak bergabung sama kita deh di Celebes Public Speaking. Kakak ini sebenarnya udah bagus dari segi public speakingnya, tapi agar lebih lagi ada nilai plusnya, mari bergabung bersama kami. Nah, awalnya tuh saya kayak jadi dia agen ya? Agennya gitu ya. Lama-lama dia jadi akhirnya pada saat itu kan saya masih 50-50 nih. Mau gabung gak ya soalnya masih banyak kayak kesibukan gitu. Tapi pada suatu hari saya berpikir kalau saya
menurut saya ya bagus juga ya kayaknya kalau gabung kayak gitu. Soalnya kan kita nih mencari banyak teman, relasi dan ilmunya juga. Ilmunya yang penting tuh ilmunya sih. Ilmu tanpa guru kan ya sia-sia gitu. Jadi seperti saya hidup tanpa cinta ya kayak gitu ya. Oke. Dan saya melihat foundernya nih sangat aktif sekali dan sangat bagus sekali lah, amazing banget gitu. Jadi kayak gabung aja deh gitu. Dan alhamdulillah setelah gabung saya betul-betul mendapatkan manfaat. Oke, keren. Nah selanjutnya nih ini nih yang agennya nih. Oke. Apa nih alasannya masuk Syllabus Public Speaking seperti itu? Kemudian berawal dari mana gitu? Kenapa kok bisa masuk ke Syllabus Public Speaking? Apakah cuma searching doang atau direkomendasikan atau gimana gitu? Ya Kak, baik, terima kasih kesempatannya Kak. Awal mula dari daftar Syllabus Public Speaking itu, awal mula saya tahu dulu ya Kak. Awal mula tahu itu Syllabus Public Speaking itu datang ke fakultas di LT. Sosialisasi. Iya Kak. Oke. Dia adakan seminar dia adakan seminar itu setiap tahun pas ini mau penerimaan mahasiswa baru. Nah di situ saya tahu Syllabus Public Speaking. Awalnya saya cari di Instagram. Nah pada saat itu ternyata pendaftaran H-1 pendaftaran ini. Nah malamnya saya langsung daftar. Dan memang saya Kak memang punya basic mau pintar berbicara di depan umum. Awalnya itu saya selalu tegang, gemetar, kayak gak bisa mengendalikan diri pada saat berbicara di depan umum. Nah kebetulan saya ketemu di Syllabus Public Speaking dari sosialisasi yang tadi ya. Iya Kak. Nah disitulah saya mengembangkan soft skill saya. Oh ternyata semuanya itu butuh ilmu. Nah disitulah saya belajar. Alhamdulillah bisa sampai dipanggil jadi pemateri, bisa dipanggil jadi MC. Alhamdulillah Kak. Itu manfaat yang dirasakan ya. Kak, betul. Seperti itu ya. Wah luar biasa. Jadi memang ada progres pasti ya. Betul Kak. Oke, kalau yang satu yang paling di tengah nih siapa? Saya lupa deh nama panggilannya. Nama panggilannya siapa sih? Kakak boleh panggil aja Dira. Dira. Oke, Dira. Kalau aku sendiri sih Kak, awal kenal CPS itu dari teman, postingan teman terkait sosialisasinya juga. Pada saat itu dia posting seminar, terus saya tertarik awalnya tuh di baju, bukan di komunitasnya, komunitasnya. Kayaknya keren ya, pakai kayak gitu ya, baju kayak gitu banget, ya. Kak. Saya bilang, ini komunitas apa nih? Kok bisa sekeren ini sih bajunya? Akhirnya saya tanya. Berasa kayak kru TV gitu ya? Iya bener banget Kak, bener banget. Jadi saya tanya, kakak ini komunitas apa nih? Akhirnya ditanya, Syllabus Public Speaking. Itu kok bisa ada, kenapa saya baru tahu, selama ini saya kemana gitu loh. Terus dia bilang, iya emang dari dulu udah di-share, memang udah di-share, dan mungkin kakaknya yang baru tahu gitu kan. Kemana aja? Iya makanya aku kemana aja. Akhirnya pada saat itu saya ikut di sosialisasinya tuh ya Kak. Akhirnya saya sadar, oh ternyata saya punya sedikit passion di public speaking itu. Saya punya, dan akhirnya saya berproses belajar dan finally saya banyak dapat feedback dari proses pembelajaran itu. Salah satunya sering dipanggil MC juga, sering dipanggil sebagai moderator, dan juga pernah jadi sebagai pemateri di sekolah sendiri. Gitu. Nah, itu tuh yang membuat saya bahwasanya ternyata seluas ini ya public speaking itu, dan benar-benar memberikan impact buat diri sendiri gitu loh. Dan ternyata emang benar, bahkan banyak kalangan muda yang mencari skill public speaking itu. Bukan cuman di akademis doang kan. Jadi saya pikirannya kemarin waktu itu, oh iya saya harus mengupgrade nih diri saya. Nggak mungkin kalau saya cuman di akademisi doang aja yang aku upgrade. Jadi aku harus keluar nih buat cari sesuatu. Jadi bukan cuma Android aja yang di-upgrade ya. Banget, Dira juga perlu ngupgrade gitu ya. Biar nggak monoton gitu-gitu aja kan. Betul. Jadi kayak gitulah Kak prosesnya buat ini lama-lama nge-DJ Diranya kayak gini. Oke, lanjut. Iya, benar-benar Kak. Jadi akhirnya pada saat itu saya banyak belajar, berproses, udah dapat impact juga, dan pada akhirnya saya tahu ternyata passion saya ternyata ada di public speaking. Akhirnya saya terus coba buat asah terus public speaking saya, walaupun saya nggak belajar di syllabus lagi, maksudnya sebagai wali kelas gitu kan. Saya tetap belajar juga melalui YouTube gitu untuk buat asah lagi tuh materinya. Jadi memang gitu, tidak ada batasan untuk belajar benar. Public speaking seperti itu ya. Benar. Apalagi terlebih sekarang udah jadi wali kelas. Masya Allah, iya nih. Sekarang nih next
di tempat kedua. Ya. Oke, gimana nih awalnya kok bisa gabung di Celebes Public Speaking dan alasannya? Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Awal saya kenal CPS nih langsung dari foundernya. Oke. Langsung dari foundernya. Keponakannya mungkin. Ini siapa nih? Kata takdir siapa nih? Oke. Kemudian kan saya ini dari kampung dan tujuan saya masuk di CPS kan awal mulanya tuh apa sih, organisasi apa sih ini? Kan saya dari kampung nggak tahu apa-apa yang di Makassar. Langsung ditawarkan sama founder. Jangan terlalu masuk. jujur. Saya dari kampung, saya nggak tahu apa-apa. Sebagai personal branding toh, peningkatan dari kampung ke Makassar begitulah. Kemudian saya kemudian saya belajar di situ untuk tujuan saya untuk meningkatkan skill bicara saya. Karena kan kita ini dari kampung kayak tidak lumrah ketemu banyak orang, langsung gugup kalau ketemu sama orang. Bahkan pembelajaran pertemuan pertama itu di CPS saya gugup, tidak tahu mau bilang apa. Jadi saya di situ di CPS itu diajarkan kita untuk berbicara dengan baik, menyampaikan sesuatu agar masuk ke orang, menyesuaikan antara sifat kita dengan sifat orang, gitu. Jadi banyak ya sebetulnya, bukan cuma belajar public speaking doang, tapi bagaimana kemudian kita bisa lebih fleksibel. Maksudnya tadi saya tangkap kalimatnya adalah menyesuaikan diri dengan orang. Iya, kan tidak semuanya orang yang ditemui sama dengan karakter kita, gitu. Dan di situ kan cara berkomunikasi kita dengan orang tentu berbeda lah dengan karakter yang berbeda. Makanya kita itu sebagai public speaker harus menyesuaikan yang diajak berbicara. Asik. Dan masih di CPS itu kayak banyak sekali perubahan dalam diri saya karena gara-gara CPS ini. Saya dikenal di luar itu kayak kalau cari MC, oh iya ada anak CPS gitu. Iya ada anak CPS di situ, dia pintar itu MC begini. Jadi langsung ditawarkan dan bahkan terkenal nih di kampung karena kan saya upgrade di sosial media. Kayak kalau boleh tahu kampungnya di mana? Di Wajo. Di Wajo. Halo Wajo, ini warga Anda. Kemudian saya upgrade diri saya lewat sosial media. Kemudian kayak ada orang pernikahan begitu, ada orang yang menikah di kampung. Oh iya di situ ada anak CPS, hajatan, iya gitu hajatan, ya? bisa dipanggil MC gitu. Dan saya rasakan perubahannya sangat-sangat ada dalam perubahan dalam diri saya. Dari gadis kampung ya kemudian jadi gadis yang luar biasa. Sampai-sampai tuh orang bilang, wah Arni ini kah gitu. Karena dari penampilan ini tuh keren tuh Kak Sadira. Banyak yang tegur, oh Kak Arni kerja di bank, masya Allah. Saking kerennya Kak. Betul ya. Berarti ini kalau misalnya ada yang pengen ambil PDH-nya mau nggak? Nggak bisa. Nggak boleh. PDH kita mahal, jangan sampai deh ya. Banyak pros tidak semudah itu Kak. Oke, thank you. Selanjutnya Irfan nih, jauh-jauh dari Patalasang. Oke, kenapa awal mulanya dan kenapa pilih CPS? Ya, awal mulanya karena diajak coba-coba. Awal mulanya karena coba-coba. Founder dan co-founder. Waktu itu ini Celebes belum terbentuk. Oh wow. Kak Asriadi dan Kak Takdir, dosen saya di Parahikmah, Institut Parahikmah Indonesia. Situ ingin buat salah satu lembaga public speaking. Dan saat itu saya diajak, Van, ayo gabung di sini, ayo ikut, buat seminarnya. Kebetulan saya juga diajak sebagai panitia seminar waktu itu. Nah di situ mulailah saya ikut sama Kak Takdir, Kak Asriadi. Dan dari 2019 sampai sekarang saya ikuti terus perkembangannya Celebes dan sekarang diamanahkan sebagai kepala sekolah di Celebes Public Speaking. Oh, kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Wah, mudah-mudah. Oke, bagi cewek-cewek yang ada di luar sana yang cari jodoh nih kepala sekolah nih. Ya. Jadi di Celebes sendiri itu perjalanannya sangat panjang ya. Dari 2019 sampai 2024 ini banyak jatuh bangun gitu ya, jatuh bangun. Otomatis waktu COVID kemarin juga itu sempat terhenti juga Celebes waktu itu. Karena mahasiswa diliburkan. Jadi bukan cuma pedagang yang terdampak ya, CPS juga ya. CPS juga terdampak dengan COVID itu. Jadi saat itu makanya
banyak yang hilang satu persatu dari siswa selebes itu sendiri. Dan akhirnya setelah COVID kita bangun lagi, bangkit. Yeah. Saat itu saya belum menjabat ambil kepengurusan. Saat itu diamanahkan sama God Takdir tahun 2022 setelah COVID. Itu bilang, Van, ayo sama-sama urus selebes public speaking. Kamu jadi kepala sekolah ya. Jadi tidak diadakan sebagai pemilu gitu. Langsung ditunjuk. Handpick. Ya. Jadi tunjuk langsung. Gitu ya. Handpick. Kamu gitu kepala ya. sekolah ya. Ditelepon juga sama Kak Sriadi waktu itu. Van, kamu kepala sekolah ya? Siap Kak. Pokoknya kita sama-sama bangun selebes sampai tanpa ketuk palu, tanpa mubes, tanpa apa-apa ya, langsung handpick. Gitu. Wih, special banget sih. Kemudian lambat laun juga ini kan selebes itu bukan lembaga yang non profit Kak. Jadi bukan lembaga yang profit ya, maksudnya. Bukan lembaga yang profit gitu. Tapi non profit. Ya, gitu. Jadi Kak Takdir jadi mentor-mentor itu tidak digaji sama sekali Kak. Masya Allah, keren ya. Jadi kita beramal aja. Gratis berarti ya. Gratis. Di mana lagi bisa ya? Beruntunglah siswa selebes yang masuk di selebes public speaking gitu. Belajarnya gratis, tempatnya gratis, luar biasa. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk selebes public speaking. Keren ya. Gratis, semuanya gratis ya? Ya, gratis Kak. Wah, dari awal sampai selesai. akhir seperti itu. Wih, keren ya. Oke, boleh silakan. Ya, ini nggak terduga banget ya. silakan. Ya Kak, ini banyak keresahan di masyarakat itu yang menganggap bahwa anaknya itu kurang moralitas, kurang etika. Nah, salah satunya itu kemarin juga kenapa saya ikut ini selebes public speaking, saya lihat kayak misalkan sudah makan ya, kayak gini nih bekas-bekasnya pasti dipungut. Dan tidak semua lembaga itu memperhatikan hal sekecil itu. Betul. Jadi ada adab. Iya, etikanya di situ. Iya Kak, di situ sangat memperhatikan banget etikanya. Sampai mungkin taruh sendal harus rapi, iya Kak, rapi, tersusun rapi, semuanya itu harus. Awas ya, saya cek keluar ya sebentar. Ayo. Aduh, gimana nih? Iya, Kak. Jadi salah satunya itu kenapa saya juga mau gabung karena karena kita lihat anak zaman sekarang itu kurang etikanya loh Kak itu. Benar. Iya Kak. Nah, di sini di selebes public speaking yang paling pertama dibentuk itu etika. Karakter ya. Iya, betul Kak. Ada 3E di selebes public speaking itu. Apa tuh 3E itu? Etika, etiket, dan estetika. Asik. Nah, sekarang saya baru mau masuk ke situ nih ya. Kita masuk ke pertanyaan atau segmen baru. Sekarang saya pengen bertanya tentang apa sih materi favorit kalian? Ya, oke. Dari mana dulu nih? Boleh dari Irfan dulu. Dari sekian banyak nih yang dihatamkan gitu ya. Ini macam Quran yang dihatamkan ya, materi dari awal pertama kali jadi mahasiswa kemudian sampai selesai, materi apa yang paling difavoriti dan kenapa? Materi yang paling favorit sih kalau saya ada 2. Apa tuh? Yang pertama itu ada TLC ya. Timeline Control dan Remapping. Jadi di situ di selebes itu kami setiap pribadi di selebes punya yang namanya satu buku namanya buku TLC. Di situ kami tuliskan impian-impian kami. Impian-impian tahun berapa tercapai, tanggal berapa, kemudian cara mencapainya seperti apa. Boleh diinfokan ke smart listener supaya lebih tahu TLC itu apa sih? TLC apa kepanjangannya itu gitu? Timeline Control. Jadi garis kontrol kehidupan gitu. Jadi setiap rencana-rencana kita tuliskan dalam satu buku. Gitu. Tuliskan impiannya apa, misalkan tahun 2025 kita mau berangkat umroh tanggal 11 Maret 2025. Cara mencapainya gimana? Nabung. Goals gitu ya. Goalsnya nabung, tingkatkan ibadah gitu. Rajin sedekah. Kenapa suka dengan materi itu? Suka karena sejak tahun 2019 saya nulis itu banyak impian-impian saya tercapai yang saya catat di buku itu. Itu tercapai di tahun-tahun selanjutnya. Contoh saya tulis 2019, 2020 saya buka lagi. Wih,
ini tercapai ya. lagi tercapai, alhamdulillah, masya Allah ya. Gitu. Alam semesta dan Alam semesta, Allah Subhanahu wa taala dan Allah alam semesta menjawab Ya, seperti itu menjawab, ya. Keren. Nah, selanjutnya nih, kamu materi apa yang paling difavoriti dan alasannya kenapa? Apa di timeline control Kak. Timeline sama control drive juga. mapping. Yang Iya. lain awas jangan ikut-ikutan ya. Yang lain dong yang kreatif. Oke. Timeline control. Kenapa? Sama dry mapping. Alasannya? Karena itu dry mapping itu kan kayak menyusun mimpi-mimpi kita ke depannya, mengatur waktu, bagaimana cara kita atur waktu kita untuk meraih itu mimpi. Kemudian kan di kita itu di CPS disarankan untuk memiliki buku kecil. Nah, di dalam buku itu kita tulis mimpi kita, tapi Maksudnya tidak ada buku kecil tuh kayak gimana? Ukurannya yang kecil atau semacam buku lah. Buku. Oke, buku Untuk- khusus iya, gitu buku ya. khusus untuk kita diri sendiri. Oke. Cuman itu buku tidak boleh diperlihatkan sama orang lain, untuk diri kita sendiri. Orang lain nggak boleh nyontek ya? Nggak boleh. Itu kan mimpi kita. Itu kan mimpi kita. Oke. Kemudian Oke. di situ contoh kecil itu ke saya kemarin lewat dry mapping itu kan saya tulis di buku. Bulan 7 itu saya harus seminar proposal. Kirain mau nikah. Ada Kak, ada. Oh ada, tenang smart listener, tenang. Oke, lanjut. Kemudian bulan 7 itu saya harus proposal. Kan bulan 5 itu kan belum ACC judulku. Jadi saya selalu ikhtiar, selalu baca buku itu. Oke. Ya Allah, saya bisa nggak nih? Karena teman-teman saya itu kan rata-rata sudah seminar proposal. Baru saya ini paling belakang lah di antara saya berteman. Saya selalu ikhtiar dan alhamdulillah saya bisa. Kayak saya kemarin bilang, sebelum saya berangkat ke KKN saya harus seminar proposal. Oke. Dan itu bermanfaat sekali itu dari mapping karena ketika kita lagi down, gagal, dibuka lagi, dibaca, ya Allah ada target mau dikejar. Berarti semacam ketika kita mengejawantahkan dalam bentuk tulisan, itu semacam kita memvisualisasikan ya. Betul. Sehingga kemudian ya semesta ya Iya. menjawab itu. Iya. Pada saat kita melupakannya ternyata kesampaian. Pada saat kita buka kita Iya. kita merasa kayak apa ya, speechless kayak gitu ya, nggak bisa ngomong. Cuma bisa syukur aja, ya ampun ya Allah ya Tuhan. Ini ternyata kesampaian ya apa yang saya tulis ya. Oke, keren sih, ini tips luar biasa juga buat smart listeners. Ini tipsnya boleh dicontek kan? Oke, Boleh. silakan contek Tapi ya tipis smart aja. listeners. Oke. Selanjutnya, nah pelajaran apa atau materi apa yang paling disukai dan kenapa di Iya. CPS? Baik, kalau aku sendiri sih kan lebih ke autokritik ya. Materi tentang autokritik Gimana itu, tuh maksudnya? materi tentang autokritik itu, guys, harus dengar ya. Autokritik itu yang semacam kita dikritik secara halus, tapi lebih ngena di hatinya. Kayak ini misalnya nggak semua orang nih ya, kayak misalnya nggak semua orang bisa mengkritik kesalahannya kita. Oke. Tapi biasanya orang mengkritik tuh secara umum. Itu dalam bentuk tulisan kemudian orangnya dikasih, atau misalnya kita dalam bentuk lisan langsung kita berhadapan dengan orangnya Iya, atau gimana? secara lisan. Langsung berhadapan dengan Langsung orangnya? berhadapan dengan orangnya. Tapi sistem autokritik di CPS itu bukan yang pada saat materi pembelajaran. Tapi pada saat di akhir pembelajarannya kita, pada saat kita mau melakukan ujian. Oke. Biar apa? Yang saya dapetin tuh dari autokritik, tujuannya dari autokritik itu adalah untuk mengembalikan kembali kesadaran diri seseorang yang sudah lama, maksudnya yang sudah lama melupakan hal-hal kebaikan. Oke. Kayak gitu. Jadi Misalnya semacam nih, kayak fitrah kayak gitu ya? iya kayak gitu Oke. kakak. Kayak misalnya nih kita yang dulu yang rajin banget tuh belajarnya, tiba-tiba down, nggak ada yang bisa membangun proses pembelajaran kita seperti di awal. Oke. Nah, syllabus public speaking ini tuh hadir kakak. Ketika kita pada saat ujian, kita ditanya, kamu punya permasalahan apa tuh selama ini? Oke. Terus setelah itu disampaikanlah, kakak sebenarnya kamu ini punya kekurangan A. Punya kekurangan A sehingga membuat kamu menjadi seperti ini. Coba deh kakaknya dievaluasi lagi dirinya. Autokritik itu semacam kita kembali seolah-olah kita muhasabah diri. Kita seolah sebagai hamba yang bermuhasabah, tapi ceritanya kita bermuhasabah di dalam kelas. Nah, autokritik ini kakak benar-benar ampuh dan memberikan impact yang sangat luar biasa ke orang-orang yang sudah dilakukan autokritik ke mereka. Dan gak semua orang bisa diautokritik kakak. Oke. Jadi Nggak semua orang.
kita evaluasi, uji mental juga, kontemplasi juga, muhasabah. Pokoknya banyak di dalamnya ya. Iya kakak, kayak gitu. Keren sih ya. Iya, itu menjadi salah satu materi favoritnya aku yang sampai sekarang aku juga jadiin sebagai bahan pembelajaran buat kalau kayak gini lagi harus kayak gini, kayak gitu ya. Next ya. Kalau aku selalu lupa sama wanita-wanita cantik gitu ya. Nama-nama panggilannya. Kalau materi atau pelajaran yang paling disukai dan alasannya kenapa? Iya Kak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang materi, semua materi di Syllabus Public Speaking itu favorit semua Kak. Iya Kak. Nah kalau misalnya disuruh memilih dari sekian banyak itu, disuruh memilih karena tadi sudah nge-spill 3E dan ada satu lagi tipologi manusia. Tipologi manusia kayak gimana? Kayak gimana? Nah 3E ini tadi kan sudah di-spill, ada etika, etiket sama estetika. Nah di sini etika itu ya kita tahu kan, etika itu ada perilaku kita sesama bagaimana. Nah sedangkan ini etiket aturan. Contoh ya, dalam CPS itu kita memakai baju ini. Nah ini adalah salah satu aturan, aturan yang tidak boleh dilanggar. Aturan kan dibuat untuk tidak dilanggar Kak ya. Nah selanjutnya estetika. Jika kita mematuhi aturan itu kan terlihat indah toh Kak. Betul. Nah itu ada keindahannya di dalam. Ini salah satu 3E materi dari Syllabus Public Speaking. Yang tipologi manusia nih. Nah tipologi manusia ini nih. kenapa saya suka sekali, karena dia berbicara tentang sifat-sifat manusia. Kayak contoh ya, dengan sanguinis, ada sanguinis, Kok ada tangannya ke sana? Sanguinis. kebetulan dia tangannya ke sana gitu. kebetulan di samping saya ini sangu. Karena di extrovert ya maksudnya Kak, ya. Betul. Smart listeners lebih mengenal extrovert gitu ya. Betul Kak. Ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris dengan plekmatis. Nah ternyata setelah belajar di Syllabus saya tahu Kak, ternyata bagaimana kita bersikap di orang yang sangu, bagaimana kita bersikap dengan orang yang melo. Kan terkadang kita biasa ya Kak, kalau kita ketemu dengan orang sangu, kita biasanya kayak diam terus. Ternyata ada juga tuh tips-tips menghadapi orang yang sangu. Ada juga tips-tips menghadapi orang yang kole, yang sifat pemimpin. Apa kalau misalnya berhadapan dengan ekstrovert itu butuh dibawakan makanan atau dipuji-puji dulu? Bener gak sih? Bener. Wah, bener ya tebakan saya. Oke. Apalagi ya Kak, apalagi kita ini biasanya kan kita selalu aja ketemu dengan orang-orang yang melo. Terutama kalau kita di kampus itu kan ada banyak-banyak tipe-tipe dosen. Melo tuh maksudnya cengeng ya, kayak gitu ya? Atau slow atau gimana tuh melo maksudnya? Melankolis itu sifatnya dia introvert. Iya betul. Introvert, kayak dia tuh pendiam. Ya kayaknya di sini nggak ada yang melo deh. Semuanya sama di sini Kak. Cukup atau masih ada tambahan? Cukup aja Kak. Selanjutnya yang terdakwa. Yang ditunjuk tadi ya. Kalau materi favorit saya itu subconscious mind. Nah, pemirsa, listeners ya, listeners pasti pengen denger nih, pasti pengen tahu apa tuh subconscious. Sebenarnya ini subconscious mind itu adalah materi yang lumayan rumit dan butuh pendalaman yang lebih. Kita tidak bisa belajar satu hari saja. Tapi yang saya tangkap dari subconscious mind ini adalah pikiran bawah sadar. Jadi ketika kita selalu mengatakan saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa melakukan itu tanpa kita sadar tuh masuk ke alam bawah sadar dan itu memiliki dampak yang besar. Ketika sesuatu yang kita yakin kita bisa melakukannya tanpa kita sadari, kita bisa melakukan hal itu secara real gitu. Berarti ini mirip dengan law of attraction, hukum tarik menarik semesta, benar. Law of assumption ya, hukum asumsi dan sebagainya. Benar. Mungkin lebih ke belief system ya, bagaimana kita memfungsikan kepercayaan kita. Benar. Seperti itu ya? Iya. Oke. Terus tadi alasannya udah dikemukakan kenapa suka? Saya suka pertama karena materinya sulit. Saya suka sesuatu yang menantang gitu. Agar saya bisa lebih mempelajarinya lagi. Oke, habis ini kita punya tembok itu 1 kilo tingginya ya. Itu boleh dipanjat habis ini ya. Suka yang sulit-sulit kan. Oke, masih ada tambahan atau cukup? Kalau materi yang lainnya itu sebenarnya saya suka, tapi kalau yang di Syllabus Public Speaking ini saya sukanya yang ada actionnya gitu, yang ketika
Kak Takdir ini memberikan kita minggu depan pidato. Oke. Di situ sebenarnya titik tertingginya kita belajar. Karena kan sebenarnya yang dilawan ini rasa malas sendiri. Jadi saya itu waktu yang kemarin karena Kak Takdir menampil minggu depan bukan materi lagi. Nampil apa tampil? Nampil ya? Jadi saya tuh sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi ya di print dulu dan dipelajari benar-benar. Dan saya selalu ingat, oh ini kalau kita baca terus ini teks pidato akan masuk ke subconscious mind, kita ingat tanpa membaca lagi. Berarti repetisi. Benar banget. Pengulangan kayak gitu ya. Iya. Makanya memang sih orang yang rajin belajar pasti hasilnya bagus ya. Iya. Karena itu merupakan prinsip dasar di mana itu adalah sebuah repetisi atau pengulangan seperti itu ya. Wah, keren nih. Cukup atau masih ada tambahan? Cukup itu aja. Cukup. Iya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pasti dong di dalam sebuah komunitas atau organisasi atau apapun namanya pasti punya program kerja. Ya, ini masih agak similar dengan pertanyaan tadi walaupun berbeda substansi. Program kerja apa yang kalian sukai dan kenapa? Mungkin dari kamu dulu deh. Boleh. Program kerja maksudnya kegiatan-kegiatannya CPS gitu. Misalnya kayak ngapain gitu. Pilih 1 atau 2 boleh, terserah. Kemudian dan alasannya kenapa suka dengan program kerja itu? Program kerjanya, kegiatannya. Iya. Sebenarnya yang paling disukai ya karena setiap minggu itu masuk kelas gitu. Yang saya suka dari sales public speaking ini itu tuh masuk kelasnya kan setiap hari Sabtu dan Ahad. Yang mana yang sebelum kita masuk sales public speaking, kita tuh selalu merasa bahwa hari Sabtu dan Ahad tuh kayak libur, males, mager, rebahan. Nah, ketika masuk ke sales public speaking ini, kita tuh sudah merubah mindset gitu. Bahwa hari Sabtu Minggu tuh harus ada dilakukan hal-hal bermanfaat. Oke, jadi terbukti ya, benar suka banget. challenge ya. Iya, karena Sabtu Minggu tuh di mana orang bisa having fun, bisa liburan. Nah, kita malah produktif ya. Maksudnya masih serius gitu ya dalam menuntut ilmu. Artinya suka trigger, ya, suka memacu diri kayak gitu. Diri. Jadi suka banget sih kegiatan perkuliahan Sabtu Minggu. Suka. Oke. Selanjutnya. Kegiatan apa yang disukai di CPS? Mungkin badminton kah atau misalnya mungkin kayak semangat nasionalisme dengan ke makam kah atau misalnya kuliah kah atau sosialisasi kah atau apa, kan banyak tuh ya di dalam CPS pastinya kan. Oke. Saya udah riset sebelumnya gitu. Jadi udah tahu bayangannya smart business. Apa nih yang kamu sukai dan kenapa? Yang paling saya suka itu Kak pada saat penerimaan angkatan baru. Iya, angkatan baru. Oke, penerimaan mahasiswa baru. Iya, kenapa? Kak. Di situ suka kan apa banyak Nah, di situ tuh Kak, saya paling suka banget kegiatan itu. Karena kenapa di situ tuh memang betul-betul produktif, menyiapkan waktu. Kita pergi sosialisasi memang itu harus menyiapkan waktunya untuk selebes public speaking. Apalagi kan ada kegiatan moral, pengenalan, masa orientasi gitulah Kak. Nah, terus di situ saya tuh selalu dikasih tugas juga, makanya suka. Oh, suka dikasih amanah. Iya Kak, suka. Oke, habis ini kamu harus datang ke rumahnya ya, cuci Tapi- baju. Enggak tapi- bercanda. Oke, lanjut. Amanahnya itu kayak misalkan ya Kak, saya harus kontrol angkatan ini. Kan itu kan belum tahu bagaimana selebes public speaking. Contoh ya Kak, sampahnya itu harus dibuang di mana. Terus juga saya sukanya itu saya suka ini Kak, apalagi fasilitator Oke. di angkatan baru. Jadi saya itu suka karena terkenal gitu. Dikenal gitu. Kak Ismi. Nah, di situ saya kesempatan juga Kak. Kesempatan karena saya juga konten kreator, akhirnya kesempatan untuk follow IG, kenalan. Jadi ada di sini bisa kita simpulkan bahwa di situ bisa beraktualisasi diri lebih jauh dengan membranding diri, dengan dikasih amanah, ya kan, setor muka sama junior gitu ya. Ya, tapi maksudnya setor muka dalam artian yang positif kayak gitu ya. Oke. Kebetulan juga saya berbisnis. Nah, saya juga mau Promosi tawarin produknya gitu loh Kak. Oke, keren sih. Next selanjutnya.
kamu suka kegiatan apa di Kalau CPS? aku sendiri di kegiatan seminar sosialisasi ya. Oh, pada Dia saat sosialisasinya seminar ya? public speakingnya. Oke, siap. Dia lebih ke pada saat selesai sosialisasi lanjut tuh di seminar public speakingnya. Nah, kenapa saya paling suka di seminar public speaking itu Kakak? Karena kita bisa mengundang banyak orang biar bisa membranding tuh sales public speaking bahwasanya oh ternyata ada ya komunitas yang seperti ini Dan gratis. dengan iya benar Kakak, dengan pakaian yang sangat luar biasa dan gak semua orang tuh komunitas bisa dapetin maksudnya kayak gini, gak semua wadah tuh punya kegiatan yang seperti di Celebes Public Speaking kayak gitu. Apalagi pada saat seminar tuh kakak-kakak ya, apalagi pada saat seminar itu ada kegiatan-kegiatan positif tuh Kak dilaksanakan. Misalnya tuh ada ice breaking yang mungkin tuh ice breaking yang nggak semua orang bisa dapetin dari luar dan mereka dapetin di Celebes Public Speaking. Hipnoterapi juga ada pada saat seminar. Iya, makanya ini yang itu salah sangat satu membedakan ya hipnoterapi. Iya benar ya? banget Kakak. Nah Keren. itu yang salah satu menjadi daya tarik orang tuh kan. Jadi akhirnya saya senang di kegiatan itu dan bisa menjadi oh iya ternyata salah satu bentuk hal yang bisa dijadikan kegiatan positif itu yang bukan cuma pembelajaran aja tapi seminar itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang positif untuk menarik orang-orang bahwasanya ini loh kita Celebes Public Speaking yang kegiatannya benar-benar produktif walaupun cuma Sabtu Minggu aja tapi benar-benar memberikan impact yang sangat luar biasa di diri masing-masing kayak gitu Kakak. Oke, jadi selalu pasti can't wait atau nggak sabar buat Iya, sosialisasi lagi tiap tahunnya pasti. Iya benar Ini banget kayaknya Kakak. udah hampir atau gimana? Udah masih lama? Masih lama apa ini Kakak? Masih lama, rekrutannya? masih ada 1 tahun lagi. Oke, bersabar ya. Iya. Oke. Next selanjutnya, suka kegiatan apa di Celebes Public Speaking? Saya Dan suka kenapa? itu kegiatan di CPS itu Kak moral. Kayak gimana Yang tuh? masa orientasi pengenalan penerimaan mahasiswa baru. Oke. Berarti kalau kita sinonimkan, kita cari persamaan katanya dengan instansi lain atau di luar itu seperti masa orientasi siswa. Iya. Tapi kalau di CPS itu disebut sebagai moral. Moral. Oke, baik lanjut. Karena alasan saya suka itu karena saya selalu dikasih kepercayaan untuk menjadi koordinator konsumsi. Oh, banyak makanan dunia. Bagi dong. Kan sudah berapa kali saya dipercayakan untuk menjadi koordinator konsumsi dan di situ betul-betul juga saya juga belajar di situ untuk bagaimana cara mengontrol semua orang untuk makanannya apakah cukup atau tidak begitu. Lebih melatih diri lah menjadi ibu rumah tangga. Asik. Ini udah speechless ya smart listeners sampai ke urusan persiapan gitu ya. Oke, baik Irfan, gimana kegiatan apa yang paling disukai di CPS dan mengapa nih? Ya, kegiatan di Celebes yang paling saya suka adalah pemberdayaan alumninya Kak. Pemberdayaan seperti apa tuh contohnya? Contohnya yang sudah selesai itu diberikan kesempatan ngajar di Celebes. Gitu. Regenerasi. Jadi, ya, regenerasi seperti itu. Jadi contohnya angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima itu sudah diberikan panggung. Contoh ada panggungnya berapa kali berapa? Panggungnya 9x12. Oke, lanjut. Ya, seperti Kak Ismi ada Kak Sadira, Kak Arni itu dipercayakan sebagai wali kelas. Jadi itu sebagai panggungnya mereka untuk melatih kembali atau mereview materi yang sudah dipelajari di Celebes Public Speaking gitu. Dan termasuk mereka sudah masuk dalam kepengurusan dan itu sudah bisa menjadi pengajar ketika misalkan mentor-mentor berhalangan, mereka sudah bisa memberikan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya gitu kan. Itu yang paling saya sukai. Dan kemudian banyak sekali program-program yang Celebes Public Speaking miliki, termasuk jiwa nasionalismenya itu kuat banget ya. Termasuk di Hari Pahlawan itu kami upacara di makam pahlawan di makam pahlawan Syekh Yusuf. Ada makam Sultan Hasanuddin, kita upacara di situ. Setiap peringatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan 10 November. Wah, ini apa ya namanya? Sakral ya. Seperti itu, keren ya. Jadi ada funnya, ada sakralnya, ada religiusnya, ada edukasinya ya.
ada macam-macam deh pokoknya ya, banyak ya. Banyak Oke. programnya Kak. Ada Banyak. juga badmintonnya tiap pekan ada. Olahraga tiap pekan. Jadi Beneran mana sih, badminton apa badminton? badminton. Gak bercanda, bercanda. Badminton. Silakan bisa sendiri. Gak bercanda. Iya, oke baik. Mungkin smart listeners pengen tahu lebih dalam mengenai CPS ya. Boleh di-spill nama sosial media atau Instagramnya mungkin ke smart listeners yang ada di rumah, silakan. Sosial medianya di Celebes Public Speaking ada Instagram, ada YouTube, TikTok, Facebook. Oke. Kalau nama Instagramnya Celebes Public Speaking ketik aja gitu. Mhm. Kemudian YouTube-nya juga nama sama Celebes Public Speaking. Oke. Di Facebook Celebes CPS. Oke. Kalau open recruitment-nya setiap kapan nih? Ada yang bisa jawab? Setiap apa nih? Setiap waktu. Setiap Jadi apa nih? Celebes Public Speaking itu Kak, open recruitment itu setiap tahun. Oke. Pasti buka setiap tahun. Kalau itu secara reguler gak sih waktunya, pakemnya, misalnya bulan 4 itu fix kayak gitu atau berubah tuh atau gimana? Fix Kak. Karena Fix. biasanya itu buka di bulan-bulan Agustus. Agustus mulai pendaftaran gelombang 1, Oke. lanjut pendaftaran gelombang 2 itu di September. Mhm. Jadi mulai belajarnya itu di Oktober. Oke. Selanjutnya syarat buat join di CPS apa nih? Boleh dijelaskan, silakan. Satu aja sih saya Kak, Apa? perbaiki niatnya. Baikin aja. Oke, kalau yang lain mungkin secara spesifik syarat untuk masuk CPS apa? Spesifik maksud saya adalah secara formal gitu, misalnya usia, apa yang perlu dilakukan untuk masuk di CPS. Boleh, silakan. Syarat buat masuk CPS apa? Oke, syarat untuk masuk Celebes itu sebenarnya untuk syarat yang ini target umur itu tidak ada batasan sih Kak. Oke. Tidak ada batasan. Oke. Tapi ini kebanyakan mahasiswa yang Rata-rata. Oke. rata-rata mahasiswa yang masuk. Ada juga guru, Mhm. ada juga pengusaha yang sudah masuk di Celebes dan saat ini masih sementara belajar. Oke, berarti untuk bisa masuk di CPS itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan background. Boleh misalnya masuk lewat sosialisasi, boleh juga nge-DM Instagramnya buat nanya gimana syaratnya ya, untuk for more detailsnya seperti apa kayak gitu. Oke, baik. Dan terakhir nih ya, bukan mungkin ya, emang harus wajib semuanya harus berpikir cepat kan, public speaking ya, public speaker ya. Oke, buat closing statement untuk smart listeners yang ada di rumah, mulai dari Irfan. Closing statement, boleh satu Baik. kalimat, 2 kalimat, silakan. Smart listener, Celebes Public Speaking melalui layar ini ya. Saya ngajak kepada semua pendengar dimanapun Anda berada, mari tingkatkan skill komunikasi karena dimanapun kita berada dan siapapun kita pasti membutuhkan yang namanya skill komunikasi. Oke. Jadi kami tunggu bergabung di Celebes Public Speaking itu aja. Dan kami siap untuk memberikan Pelayanan prima. betul. Oke. Itu aja. Itu aja, terima kasih. Selanjutnya closing statement. Oke. Baik, kami saya sebagai angkatan ketiga Celebes Public Speaking mengajak kakak-kakak yang di luar sana yang mengalami kegugupan ketika berbicara. Kami ada untuk kakak Celebes Public Speaking. Asik. Closing statement selanjutnya. Kalau saya sendiri sih, semua orang bisa berbicara depan umum, tergantung bagaimana kamu mau mengasahnya secara lebih dalam. Itu aja. Asik. Oke, selanjutnya closing statement. Untuk saya sih kakak-kakak di rumah, hai. Untuk kamu yang mau hidupnya terarah dan mau punya dream planner yang ingin mencapainya itu gimana caranya? Ya masuk aja di Celebes Public Speaking karena di situ kamu akan diarahkan gimana cara mewujudkan mimpi-mimpimu itu. Asik. Selanjutnya. Untuk sobat smart listener, agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia, mari bergabung bersama kami. Ya, mantap. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong ya mari untuk kita semua. Ya, thank you so much for coming ya di Smart FM, tentunya di program Smart Community sangat menginspirasi dan sangat luar biasa ya, terutama untuk ya informasi dan edukasi bagi teman-teman smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sehat selalu. Ya. Ya, smart listeners, demikian ya tadi di
diskusi kita, sharing session bersama salah satu komunitas yang luar biasa yang ada di Kota Makassar, yakni Selabas Public Speaking ya, di mana merupakan sebuah wadah untuk belajar public speaking dan free of charge atau gratis. Dan sekali lagi ya, once again terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan Smart FM 101,1 ya, The Spirit of Indonesia tentunya. Dan selalu saksikan Smart Community pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah ya, setiap pekan. Dan tentunya akan ada selalu keseruan dari berbagai komunitas yang tidak kalah seru tentunya setiap pekan. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Smart FM pamit undur diri. Saya RD Sam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.